Makasih ya. Makasih lo effort banget nih cuman buat ngelindungin dan buat ngejagain aku. Kamu memang sahabat terbaik aku. Thank you. Sama. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Aduh, Sensei ngapain sih kesini? Ngapain sih? Kok Naomi nggak keluar-keluar ya? Apa dia udah tidur ya? Ya udah, besok aja deh. Pak, ada apa ya? Kenapa malam-malam kayak gini? Pinggang kamu masih sakit? Maaf ya, saya nggak sengaja. Saya mau bantuin kamu tapi malah bikin kamu makin sakit lagi. Ini, saya punya krim pereda nyeri. Dipakai ya, olesin ke tempat-tempat sakit biar cepat sembuh. Kamu baik banget sih, makasih ya. Sama-sama. Aduh, mau masuk aja dulu nggak? Soalnya kalau berdiri lama-lama sakit. Nggak apa-apa, kamu istirahat aja ya. Saya mau pamit juga. Selamat malam. Makasih. Bau-baunya Atta jatuh hati deh sama gue. Buktinya dia perhatian banget sama gue. Emang dasarnya si handsome so jual mahal aja ini mah. Mas Rafka, aku izin keluar sebentar ya. Tristan ngajakin aku ketemu di kafe Sandikala. Deket sini kok. Ada hal penting katanya. Tapi aku nggak mau bangunin kamu. Itu orang aneh banget sih. Masa malam-malam ketemu sama istri orang? Kafe Sandikala. Ini sih Mbak, Ya, pesanannya. makasih. Halo. Hai. Rafka nggak ikut? Enggak. Tadi Mas Rafkanya udah tidur. Oh. Kayaknya kecapean aku coba buat bangunin tapi aku nggak tega jadi nggak ikut. Jadi apa yang mau dibicarain malam-malam? Katanya penting banget. Ini, kamu kenal nggak sama perempuan ini? Iya, Arshila namanya kan. Dia asisten pribadinya Mama Nila. Terus dia juga pernah jadi timnya Mas Rafka di kantor. Kenapa? Kamu nggak pas 40 harian Bella, terus aku kejar-kejar cewek, ya dia orangnya. Oh. Dan beberapa kali aku pergokin dia di pesta ulang tahun Rafka. Di saat baju kamu robek, dia ada di sana. Dan juga aku ketemu dia di kantor Rafka. Itu pun dia menghindar dari aku. Oke, terus hal pentingnya apa? Hal pentingnya adalah, aku punya feeling kalau si Arshila ini punya niat jahat sama kamu. Dia punya niat buruk sama kamu dan
Karena aku mikir kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak ada maksud buruk apa-apa, kenapa setiap kali aku ketemu dia selalu kabur? Kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak akan kabur. Jadi maksud aku, kamu harus hati-hati sama dia. Iya sih, tapi aku baru banget kenal sih sama dia. Aku baru kenal itu ya karena aku nikah sama Mas Rafka. Jadi kayaknya dia nggak punya alasan sih untuk nyakitin aku. Dan kalau soal dia kabur dari kamu, menghindar dari kamu tuh mungkin karena dia nggak nyaman kali sama kamu, karena kamu kan curiga banget sama dia. Kamu coba buat ngejar dia, mungkin dia nggak nyaman soal itu. Iya bisa aja, mungkin ya. Fine, bener sih. Cuman maksud aku ya, aku cuman mau kamu waspada aja. Hati-hati aja kalau ada dia. That's it. Ya pasti. Aku pasti akan hati-hati, aku akan waspada sama dia. Dan aku juga, anak buahku juga lagi cari tahu tentang latar belakang dia, dan apapun itu aku bakal infoin kamu kalau ada apa-apa. Kasih ya. Kasih lo effort banget nih cuman buat ngelindungin dan buat ngejagain aku. Kamu memang sahabat terbaik aku. Thank you. Sama. Mas? Gimana pun caranya gue harus nemuin Rafki. Gue gak akan biarin Rafki jatuh ke tangan Ayuna. Masih diblokir sih nomor gue sama Rafki. Oke, kalau kayak gini cara kamu, Ki. Gue akan nekat masuk ke dalam. Gue akan bongkar siapa sebenarnya kamu di depan semua keluarga kamu. Biar kita berdua sekalian aja hancur. Banget sih, kok gak ada yang bukain? Gak ada ART apa? Udah selesai ngobrol ya? Kalau udah selesai mendingan langsung pulang deh. Mas. Ayo. Oke. Dengerin ya, lain kali kalau mau ajak Ayuna ketemu, wajib minta izin dulu sama saya. Sahabatin sih sahabatan, tapi tahu etika. Paham? Mas. Paham. Aku sama Tristan gak ngapa-ngapain, Mas. Gak ada macam-macam. Kita cuma ngobrol aja, Mas. Ya, maaf, Mas. Bu, maaf. Enggak. Ngapain sih kamu? Kamu ngapain di sini? Saya kan nggak panggil kamu. Kenapa jadi Bu Nila sih yang muncul? Kenapa nggak RT-nya? Kalau gue bilang dan Bu Nila tahu soal hubungan gue sama Rafki, gue pasti diamuk habis-habisan sama dia. Sheila, ngebengong lagi. Ditanya kamu ngapain? Oh, ini Bu, saya kesini. HP saya mati. HP saya nggak
rusak tadi. Terus karena kecebur kolam jadi saya nggak bisa dihubungin Bu. Takutnya ibu kan ada sesuatu yang penting, yang urgent, mau nyuruh-nyuruh saya nggak bisa dihubungin. Jadi saya terpaksa ke rumah ibu untuk ngabarin ini Bu. Gitu. Ya udah bagus, pokoknya kamu standby aja. Ya, kamu sering-sering aja cek email kamu. Laptop kamu gak kenapa-napa kan? Nggak aman kok Bu. Ini laptop saya nyala. Nanti saya usahain juga HP saya cepat nyala ya Bu, supaya ibu bisa ngubungin saya kalau ada apa-apa. Oke. Maaf ya Bu, mengganggu waktu ibu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Ya udah. Sial, kenapa jadi gini sih? Mas, dengerin aku dulu Mas. Bener, aku tadi udah berusaha untuk bangunin kamu Mas. Aku udah berusaha untuk izin sama kamu. Tapi kamu tidurnya lelap banget Mas. Makanya aku nggak tega aku banguninnya Mas. Aku minta maaf Mas. Bener, ini aku memang salah karena aku nggak izin sama kamu. Makanya aku pantas dijewer. Aku jewer diri sendiri aja deh. Udah, aku janji aku nggak akan ngulangin lagi Mas. Bener, udah. Udah. Apaan sih? Nyewer kuping sendiri. Gak ada cakep-cakepnya, tahu nggak? Lebih ke aneh. Nggak apa-apa, aku nggak usah cakep Mas. Yang penting kamu maafin aku. Kita baikan ya Mas ya, please. Siapa bilang itu udah baikan? Mas! Arsila. Ya. Kenapa Bu? Arsila, saya mau kamu siap-siap. Siap apa ya Bu? Saya mau kamu siap-siap kalau misalkan saya mau utus kamu untuk ke Malang. Ke Malang? Ngapain saya ke Malang? Jadi, Rafka sama Ayuna itu mau honeymoon ke Malang. Jadi saya mau kamu harus mengacaukan honeymoon itu bila perlu kamu pisahin mereka. Oh ya, siap Bu. Saya bakal pergi ke Malang untuk kacauin honeymoon mereka.